La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa bagaimana supaya kita ini otaknya tetap bersih, tetap berpikir positif, jangan sampai tercemar oleh udara-udara yang telah kotor itu. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Syihab. Ya, artinya bahwa otak kita udah tercemar, ya saya kira tidak perlu dibuktikan lagi lah, kasat mata kok. Hampir semua orang, apapun yang dilakukan, ujung-ujungnya cari materi kok. Yang namanya mengabdi kepada Allah, mencari ridha Allah, itu di mana adanya? Jakarta, Surabaya, orang nyupir truk, nyupir bus bolak-balik, cari apa? Cari makan kan? Semua orang berebut posisi, berebut jabatan, berebut pengaruh, berebut murid, berebut siswa, berebut pertengkaran di mana-mana, berebut materi. Dan bahkan segala macam cara dilakukan kok. Dengan nipu, dengan ngibul, dengan hoax, dengan segala macam, semuanya dilakukan. Iya, ya saya akan mencari orang-orang yang masih idealis lah. Ya, apakah itu nasionalisme, cinta tanah air, kebersamaan, berbagi kebahagiaan, membantu orang, masih ada enggak? Ini egoisme itu pun sudah merata kemana-mana. Ya, begini sajalah, kita lihat saja begini. Allah berjanji, dan tidak mungkin janji Allah bohong, bahwa semua makhluk dijamin rizkinya. Dah, ya kan? Dunia ini luas sekali kok, semuanya dibikin kok untuk manusia. Bumi milik siapa? Oke. Nah sekarang yang kapling-kapling ini negara ini, negara ini, negara ini, itu modalnya kan penggaris sama potlot, penjajah. Garis-garis ini Indonesia, ini Malaysia, ini Singapura. Pakai raja begitu, serbu sana serbu sini, patok-patok ke tanah saya semuanya, ya kan? Nah sejak kapan manusia bisa memiliki bumi ini? Artinya Allah sudah menghitung bahwa bumi sekian banyak ini cukup untuk ngasih makan makhluknya. Jadi artinya ketika terjadi kelaparan di Afrika, ya kan, sampai kering kerontang, kadang-kadang mengenaskan. Kenapa kok ada janji Allah menjamin makan, kok masih banyak yang mati kelaparan? Itu kembali kepada kejahatan manusia yang serakah, mengambil bagian yang lebih banyak, menghabis yang lain. Ya sangat tidak masuk akal ketika satu orang memiliki tanah sampai jutaan hektar, yang satunya hanya sekian, yang makmur hanya sekian gelintir saja. Itu sama saja saya kasih kue satu nampan gitu, nanti Pak Afur ngambil separuh sendirian, Haji Syihab ngambil seperapat, yang lainnya uripnya ambil lagi seperdelapan, yang lain baru dibagi 100 orang. Ya itulah sebabnya. Jadi ya penderitaan kita ini karena keserakahan kita sendiri. Bahkan keserakahan kita sendiri juga bukan sekarang, anak cucu kita nggak kebagian kok, dihabisin semuanya kok. Alam dunia ya, saya tidak bicara Indonesia, ini alam dunia ya. Jadi punten, saya tidak bicara Indonesia, bicara di Afrika, di sana kan gitu. Di Indonesia kan belum ada yang mati kelaparan ya, baru lapar aja ya, tapi belum mati belum kan? Belum ya. Di Afrika di sana kelaparan ya, itu persoalannya. Jadi bagaimanapun, bagaimana kita menciptakan keadilan sosial itu harus diupayakan, itu tugas kita kan, seperti itu. Nah ini jadi otak kita sudah tercemar semua, sudah kehilangan idealisme, akhlak mulia, kejujuran sudah susah dicarinya. Semua orang bersumpah tapi juga melanggar sumpahnya sendiri kan begitu. Nah
Jadi ini si perempuan tadi ini otaknya masih bersih, masih lugu, kan gitu. Nah ini juga perlu dirawat, makanya kita ditip untuk anak-anak kita supaya jangan ikut tercemar. Makanya kiatnya gimana? Kita itu dalam bergaul mencari teman, bukan hanya sekedar berteman, selektif. Yang baik-baik, yang hatinya masih bersih, yang otaknya belum tercemar. Sebab kalau anak-anak kita itu berteman dengan anak-anak yang berandal nggak benar, ya terbawa. Karena bagaimanapun pengaruh pergaulan di masyarakat itu sangat kuat sekali, melebihi pengaruh pendidikan rumah tangga, melebihi pendidikan di sekolah. Milih yang ketiga, rumah, sekolah, masyarakat. Milih ketiga ini yang lebih menentukan. Makanya milih yang baik. Kalau nggak ada, ya nggak perlu banyak. Dan kita menghindar aja lah kalau kita begitu tahu orang nggak benar. Yang mengajak anak-anak kita menggunakan morfin kan karena pergaulannya. Yang ngajak anak-anak kita melacur kan pergaulannya. Masa mana ada orang tua nyuruh anaknya melacur? Iya kan? Nah itu macam itu. Jadi ya ke depan mencari pergaulan itu merawat hati yang bersih itu artinya bukan disimpan di kotak, tetapi dengan cara selektif mencari teman yang baik-baik. Ya kan gitu. Kalau ternyata orang teman nggak baik ya kita menghindar baik-baik. Nggak usah apa, baik aja. Bisa alasan macam-macam, ya sakit, ya sibuk, ya repot macam-macam kan bisa, ngapain? Iya, sebab bagaimanapun pergaulan penting dalam kehidupan. Tidak mungkin manusia sendiri, kita berteman, tapi temannya juga jangan asal teman gitu. So bagaimanapun juga nanti tergeser perlahan-lahan. Dalam peribahasa ini pelajaran mahfudzat waktu kecil. Kulli man ma'ashiratuka fa'akul laka man anta. Katakan siapa teman-temanmu, nanti aku tahu siapa kamu. Pak Rahmat, siapa teman-temanmu? Said Akhil Siroj, Kang Mo, Wira Shihab, Irfan Zidni, ya kan? Siapa lagi? Gus Dur. Oh, itu temannya. Ya, fa'akullah kaman anta. Aku tahu siapa kamu. Ya sendiri mereka. Berarti kamu kiai dong. Akan gitu. Ini kamu siapa namanya, Rep? Saya temannya itu tukang adu jago. Yang itu tukang adu perkutut. Wah, ya sendiri sah. Kan gitu. Seorang perempuan yang baik-baik, ya, naik beca bersama dengan tetangganya yang jadi pelacur, akan digoda sama seperti pelacur juga. Mana mungkin orang bisa naik beca bareng dengan pelacur? Ya sejenisnya kan, betul nggak? Dan banyak kecurigaan. Makanya pergaulan juga sama. Siapa temanmu, kita bisa menentukan siapa kamu. Bagaimanapun juga, mungkin sehari dua hari tidak terpengaruh, lama-lama. Ya kalau anak kita bergaul dengan anak-anak pemabuk, lama-lama mabuk enggak? Kalau anak kita bergaul dengan teman-temannya yang suka melacur enggak sama. Nah makanya nanti ke depan ini tuh khusus anak-anak. Kita pada anak pun jangan melepaskan anak-anak kita itu mencari teman sendiri. Kita yang mengarahkan. Kita mencari teman-teman buat anak kita. Jangan melepaskan cari sendiri. Anak kan belum tahu benar. Umpamanya anaknya Pak Afkar sekolah pesantren, ya kan, rajin, ya saya harus mendekatkan anak saya bergaul dengan anak Pak Afkar. Gimana caranya? Ya sering-sering anak saya kasih duit, suruh jajan bareng-bareng, atau kada ulang tahun kita undang. Kalau kita piknik ke mana, ke Jogja, ya anak saya Pak Afkar saya ajak juga, supaya anaknya bergaul. Kita yang memfasilitasi anak kita untuk membangun pergaulannya, jangan dilepaskan begitu. Begitu dia berteman dengan anak tetangga kurang benar, ya jangan kasar juga sih, jangan diusir juga sih.
Iya, Wahab, lagi sibuk, punya, ya nanti besok aja deh, itu. Awas kalau memang dia. Ya kita berpola seperti itulah, kira-kira begitulah. Kita jangan menyakiti anak orang dong. Ya, jadi begitu. Kita juga seringkali nyuruh anak-anak kita kasih makanan. Sana berbagi dulu sama teman-temannya, kan gitu. Sekali hari ibunya habis belanja, kulkas penuh, ada apel, ada jeruk, ada anggur, ada segala macam. Karena sering udah berbagi, kulkas penuh, dia keluar panggil teman-temannya, ayo bareng-bareng. Ibunya melongo aja. Ya itu resiko seperti itu, ya kan begitu. Dan saya sengaja mendidik anak saya supaya menjadi orang dermawan. Makanya kita selalu suruh dia untuk berbagi. Jangan, nah orang tua sini kan makanya sini aja, jangan bawa keluar. Nanti teman-teman kamu pada minta sih. Ya kan begitu. Itu kan artinya diajarin medit jadi semacam itu. Saya kira begitulah kembali pendidikan, dan ini perjalanan panjang. Jadi ya kalau nggak paham, tolong nanya sama ahlinya. Bagaimanapun juga kita semua kepengen punya anak-anak yang baik-baik kok. Dan pergaulan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Ya, orang tua tidak bisa pengaruh, teman-teman berpengaruh. Nah, itu. Saya kira begitu.